أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya, di antara pengusaha-pengusaha yang kita sangat sayangkan lebih fokus pada hal-hal yang sebenarnya ya, justru dalam tanda kutip sampingan, bukan, meskipun dipandang dari sisi usaha itu adalah sebuah ilmu yang utama, tapi yang paling mendasar dari semua itu adalah bagaimana kita menghalalkan, menjadikan ya, perpindahan barang tersebut halal dan berkah. Ya, di antaranya ya, mereka lebih suka bukan tercela ya, sekali lagi bukan tercela, cuma skala prioritas saja. Lebih suka mempelajari bagaimana membranding ya, usahanya, ya, menjadikan usahanya itu memiliki brand besar dan ternama dengan merintis dari awal. Bagaimana bagaimana mempelajari strategi penjualan. Mempelajari strategi penjualan dalam artian ya, upaya-upaya untuk, apalagi sekarang marketing digital atau digital marketing ya, itu menjadi ilmu baru di kalangan para pengusaha ya, meskipun sudah dipakai beberapa tahun terakhir, namun sebagian pengusaha yang tutup terpaksa bangkrut itu karena dikalahkan dari segi digital marketing ya. Sehingga ini yang semangat untuk dipelajari. Bagaimana ya, ilmu ya, closing, copywriting dan sebagainya ya, untuk melariskan sebuah usaha atau melancarkan ya, usaha. Dibuatlah strategi-strategi ya, semenarik mungkin ya, sejitu mungkin agar supaya target pencapaian mereka tercapai. Penjualan, pembelian, ya, manajemen keuangan, bagaimana memanage keuangan dalam sebuah usaha. Ini semua menjadi hal yang seakan-akan itu yang menjadi utama dalam sebuah aktivitas ya, transaksi bisnis atau ekonomi tadi. Nah, sekali lagi sangat kita sayangkan jika ini ya, menjadi fokus utama. Padahal komentar ya, yang pertama bahwa para ulama kita ya, sebelum kita masuk ke perkataan-perkataan Rasulullah dan seterusnya, para ulama kita jamaah sekalian dirahmati Allah itu sampai membuat bab sendiri, bab khusus dalam, seperti misalnya ilmu fiqh ya, itu dalam bab fiqh ada namanya bab jual beli dan semisalnya atau dan kawan-kawannya ya, jadi ada bab khusus dibuat untuk itu. Jadi kalau kita membuka buku-buku fiqh ada ya, biasanya dimulai dengan sholat, puasa, zakat, ya, yang lain, bab nikah, ya, bab jual beli. Di antaranya adalah bab jual beli. Ya. Dan di antara bab yang paling malas kaum muslimin baca adalah bab ini. Ya. Malas dibaca, malas dikaji. Sementara dia adalah pelaku bisnis tersebut. Sekiranya tidak pun ya, seharusnya kita ya, baca, apalagi jika memang ya, demikian kita sebagai pelaku utama misalnya, ini bagi khusus yang memiliki usaha ya. Kalau orang yang sifatnya pasif ya, pasif dalam artian dia hanya menjadi objek sebuah usaha, seperti apa, konsumen ya, ini mungkin masih ringan ya, sebagai konsumen ya, meskipun konsumen pun memiliki pelanggaran, tapi yang paling perlu hati-hati adalah ya, produsen yang memproduksi, ya, yang menjalankan sebuah sistem, yang membuat sebuah sistem ya, dan sebagainya. Ya. Nah, para ulama kita sekali lagi jamaah sekalian dirahmati Allah itu membuat bab itu bukan untuk sekedar menjadi tulisan saja, bahkan tidak tanggung-tanggung, cukup tebal pembahasan. Pembahasan masalah ini cukup berada dalam
atau kalau tidak setengah jilid. Ya, itu dibahas masalah itu jemaah sekalian dalam kitab. Sehingga harusnya kita sebagai seorang muslim yang memiliki pedoman dan sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, bahkan para ulama kita menulis ya, tentang hal ini, membuat kita semakin apa? Semakin semangat ya ketika kita ini yang memotivasi kita. Ya, para ulama itu jarang yang menjadi pengusaha. Ya. Jarang menjadi pengusaha, tapi kenapa mereka harus menulis bab itu? Ya, bahkan kami sendiri secara pribadi bukanlah pengusaha yang akhirnya harus membahas ini, tidak, tapi apa namanya, melihat fenomena di mana ya, pengusaha muslim yang mengusung ya usaha yang islami, usaha yang syar'i. Ya, namun pada prakteknya ya qadarullah ya, pada prakteknya justru ya, jauh daripada apa yang kita harapkan. Salah satu penyebabnya adalah tidak membuka bab-bab yang kita sebutkan tadi. Ya, para ulama itu sampai membahas bukan cuma transaksi tukar menukar uang, ya, meminjamkan barang, ada namanya i'arah, ya, ada namanya ijarah, ya, sewa menyewa, ya, mudharabah, musyarakah, ya, ada namanya pelanggaran-pelanggaran, ya, ada gharar, ya, ada riba, ya, sudah pasti, ya. Pelanggaran-pelanggaran dalam jual beli itu bukan cuma riba saja, ya. Ada namanya gharar, ya, spekulasi, sesuatu yang tidak, pertukaran barang yang satunya maklum, yang satunya diketahui, dan yang lain tidak diketahui. Ya. Yang satu ukurannya diketahui, artinya semacam istilah kita membeli kucing dalam karung. Ya. Baik itu salah satunya maupun kedua-duanya. Ya. Ada namanya dharar, ya, atau yang berakibat mudarat. Ada pelajaran masalah syarat, ya, syarat-syarat. Ya. Jadi tidak seenaknya kita dalam jual beli itu membuat syarat-syarat. Ada aturan juga dalam membuat syarat. Sampai Aisyah pernah ditegur, ya, Barirah, ya, budaknya Aisyah itu pernah ditegur juga, ya, pernah menjadi pembahasan Nabi SAW, ya, dalam persoalan syarat, ya, ya. Makanya Rasulullah sampai mengatakan, ya, illa syartan, ya. Jadi semua syarat al-muslim ala syurutihi, kata Nabi SAW, muslim itu ya boleh membuat syarat-syarat apa saja dalam sebuah perjanjian, dalam sebuah akad. Illa syartan halal haraman atau harrama halalan, ya, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dan ini banyak sekali kita dapati kaum muslimin, ya, dalam membuat akad-akad ada klausul-klausul, ya, yang merugikan salah satu pihak dalam artian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Persoalan-persoalan ini tentu kita akan kupas. Makanya pertanyaan mengenai fikih muamalat ini ya tidak bisa dijawab singkat, ya. Kita harus membaca akad-akad. Apalagi di zaman ini, era digital ini, akad itu bertumpuk-tumpuk, ya, artinya masuk satu sama lain, ya, bercampur, ya. Ya, tidak sama jual beli konvensional dahulu. Ada uang, ada barang, selesai. Ya, sekarang ya, itu ada sistem kredit lah. Ya, meskipun dulu ada tapi tidak terlalu dikenal. Itu pun kreditnya juga bermacam-macam modelnya. Ya, tentu ya ada multi level marketing. Ya, ini bukan perkara kita menghukumi langsung halal atau haram. Tentu butuh pengkajian dan butuh meneliti akad-akadnya. Ya. Namun yang ingin kita kaji di sini bahwa pentingnya seorang muslim, apalagi pelaku bisnis aktif, ya, kalau kita katakan aktif di sini, yaitu ya entah itu dia produsen atau dia yang membuat sebuah sistem, ya. Jadi bukan objek daripada objek daripada sistem itu. Ya. Kalau objek itu biasanya kebanyakannya adalah konsumen tentu saja, ya, sebagai konsumen. Ya. Nah, kembali kita tanya bahwa pentingnya hal ini sampai para fuqaha menempatkan pembahasan masalah jual beli ini dalam satu bab khusus. Bukan hanya singgung
singgungan begitu saja. Nah, disinilah peranan sebenarnya para ulama, para asatidzah, ya. Kita ini selalu ya dalam usaha bisnis kita, ya hanya melibatkan pakar-pakar bisnis saja, ya hanya melibatkan pakar-pakar bisnis saja. Ya, bukan berarti kita ingin kita ingin ya di sini dianggap sebagai seorang narasumber yang hebat dalam urusan itu, tidak. Tapi yang ingin kita katakan bahwa ya, libatkan para ulama dalam aktivitas ini. Bukan hanya dalam ibadah kita bertanya kepada para ulama, tapi dalam persoalan halal dan haram ini hisabnya panjang. Ya. Hisab yang paling lama dihisab di akhirat nanti adalah persoalan harta. Ya. Selain karena dia mempunyai dua pertanyaan, ya. Dari mana kamu dapatkan dan di mana kita salurkan, ya. Juga dia yang paling banyak itemnya, ya. Dia yang paling banyak itemnya dan paling banyak ya, pemanfaatannya. Ya, apalagi bagi para pengusaha, itemnya lebih banyak lagi, ya. Ada karyawan yang harus dia pertanggungjawabkan. Ya, kalau dia punya karyawan dan ya, ada yang lebih dari satu karyawannya, ada yang puluhan, ratusan, ribuan bahkan, ya. Nah, maka seharusnya sebagai seorang muslim, ya fas'alu ahlan dzikra in kuntum la ta'lamun. Ini persoalan halal dan haram. Maka bertanyalah kepada siapa? Ahlul dzikr, ahlul ilm in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak mengetahui. Nah, ini pondasi awal ya jamaah sekalian dirahmati Allah. Setiap upaya kita khususnya para pelaku usaha ya agar supaya memfokuskan dulu di tahap ini. Di tahap ini tentu tidak mesti harus alim, ya. Tapi setidaknya pokok-pokoknya itu sudah kita paham. Jangan cuma sekedar barangnya saja. Ini kan bukan barangnya. Banyak yang terjatuh pada hal-hal yang sebenarnya ya karena mereka hanya memahami sepintas. Ya. Misalnya persoalan darar yang kita maksud tadi. Sebagian orang mengatakan ini bukan usaha yang haram. Ya, kenapa ya? Usaha saya halal dan sebagainya. Kenapa halal? Karena ya, saya tidak menjual khamar, tidak menjual. Dia maksudkan adalah zatnya saja. Ya, padahal sistem juga bisa mempengaruhi. Apalagi berbicara masalah riba, ya itu berbicara masalah sistem. Ya, bukan hanya sekedar zat. Ya, memang masalah riba itu adalah sistem. Kalau zatnya berbeda lagi, ya. Jadi zatnya halal tapi sistemnya haram, sama saja.